Si Wafi ini kalau seandainya nggak berani klarifikasi, berarti emang benar, ya. Wafi ini cucu Surkati, PKI asal Probolinggo, ya. Wow, kalau seandainya katanya Gus Deni fitnah, saya fitnahnya dari mana? Saya kan dapatkan sumber itu, ya, dari pesan suara yang dikirim langsung oleh siapa? Mas Yai Sidogiri, gurunya si Wafi sendiri. Ngapain saya fitnah-fitnah orang? Oh, goblok aja mau fitnah orang. Ngapain saya fitnah-fitnah orang? Ngapain saya fitnah-fitnah orang? Kalau saya sebagai pembela Balwi, pasti saya fitnah orang. Terus saya bukan pembela Balwi. Ngapain saya fitnah orang? Kan oknum-oknum pembela Balwi, kan orang-orang yang membela Balwi kebanyakan fitnah orang. Begitu, saudara. Bahwa kemarin di Banten keputusannya alhamdulillah nasab Ba'alawi adalah nasab yang maqtu'un bisihhatihi. Itu yang pertama. Tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama dan juga tidak ada yang membatalkan. Awwaluman abtala nasab Ba'alawi, yang pertama kali membatalkan nasab Ba'alawi adalah tulisan-tulisan di internet, di Google, yang di copy paste oleh si pengibtol, dan copy pastenya itu hanya separuh-separuh, tidak secara lengkap, sehingga ketika kemarin disampaikan satu pun tidak ada jawaban dari pihak yang membuat tesis, tidak ada jawaban karena memang copy paste. Yang kedua, alhamdulillah Al-Fakir sendiri sangat tidak ingin Habib berdiskusi debat dengan sesama muslim, itu sangat Al-Fakir jauhi, sangat Al-Fakir jauhi, kecuali musyawarah. Karena di rumah kegiatan yang biasa kita lakukan itu justru berdiskusi dengan pendeta dan rabi Yahudi, Habib. Kalau dengan pendeta dan rabi Yahudi hampir setiap hari, dan alhamdulillah Habib, pada 2 tahun ini sudah sekitar 162 orang yang mu'alaf, alhamdulillah. Dan di samping sana itu adalah salah satu teman saya Habib, beliau ahli dalam Ibrani, Yunani dan Aramaik, Masya Allah. Bahkan orang-orang Yahudi di Manado belajar kepada beliau, Masya Allah. Jadi Al-Fakir Habib sangat menghindari diskusi dengan sesama umat Islam. Andaikan ada perbedaan dalil, sudah, yang penting tidak sampai taraf usuluddin yang menyebabkan kafir. Kalau untuk asyidda' 'alal kufar, memang itu yang setiap hari kita lakukan, Habib. Jadi alhamdulillah ada banyak manfaat, dan pertama kali Al-Fakir bisa bertemu Habib Rizik yang dari dulu saya kagumi. Alhamdulillah sekarang ini barokah nasab Ba'alawi yang dibahas, bisa bertemu dengan Habib Rizik, alhamdulillah. Untuk terakhir, Al-Fakir meminta doa kepada Habib Rizik dan para asatidzah, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Semoga seterusnya tetap diberikan kekuatan oleh Allah, karena memang menyampaikan sesuatu kepada orang kafir itu berat, Habib, sangat berat sekali, terutama yang muta'annid, yang membawakan syubhat-syubhat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada istri-istri Rasulullah, dan kepada para ulama. Karena tarafnya sekarang itu sudah menggunakan hadis dan tafsir. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang, apa mutawatir, apa itu mu'dhal, apa mu'allak, apa munqati, wa ma asbaha dzalik, paham mereka itu. Christian Prince itu pernah berdiskusi, kemudian seperti Zakaria Butros dan lain sebagainya. Mereka memang niat untuk misi pemurtatan, Habib. Maka dari itu di sini kami meminta doa, semoga selalu istiqomah dalam dakwah ini dan selalu diberikan jalan oleh Allah
dan diberikan rizki yang lancar dan terus bisa istiqomah. Mungkin itu dulu Habib yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairal jaza Gus Wafi, Masya Allah. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang kemarin sudah ikut menghadiri diskusi di Kesultanan Banten, karena memang ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan ya ikhwan. Jadi ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana musuh-musuh Islam ini terus berupaya untuk mecah belah kita, ngadu domba kita, dan memasukkan tasykik dalam hal apa saja yang berkaitan dengan agama kita. Kita dibuat ragu dengan kenabian Nabi kita dibuat ragu dengan eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita dibuat ragu dengan Al-Qur'an, kita dibuat ragu dengan Ahlul Bait Nabi, kita dibuat ragu dengan para sahabat Nabi, kita dibuat ragu dengan segala kebenaran yang ada. Maka itu jazakallah khair Gus Wafi kemarin bersama Buya Qurtubi Jailani, Habib Hanif dan lain sebagainya berkaitan dengan 1-2 oknum yang membahas tentang masalah nasab Aulia Utis'ah, yakni Wali Songo. Dimana ketika membahas nasab Wali Songo, 2 oknum ini membawa-bawa alma mater, satu lembaga, satu pesantren, yaitu pesantren Sidogiri. Seakan-akan memaksakan kehendak, memaksakan secara sepihak kalau pondok pesantren Sidogiri ini nasabnya intisab kepada Wali Songo, dan Wali Songo ke atasnya intisab kepada Ubaidillah. Hal ini sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, di mana masyayikh atau yai di Sidogiri memang nasabnya tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atasnya nasabnya tidak tersambung kepada Ubaidillah. Bukan berarti akan menjadi satu hal yang diasumsikan tidak suka kepada Ubaidillah, bukan seperti itu. Akan tetapi di dalam meneliti, mencari dan mengkaji, menvalidasi kebenaran nasab tidak boleh dilakukan dengan cara subjektivitas, tendensius. Tidak boleh dilakukan dengan mencari pembenaran saja, apalagi pembenaran sepihak. Kalau itu dilakukan, berarti ada kepentingan. Kalau sesuatu yang dilakukan sudah berkepentingan, ini akan jauh daripada kebenaran. Masyayikh Sidogiri nasabnya memang tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atas nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada Ubaidillah. Penelitian nasab keluarga Sidogiri ini dilakukan kurang lebih dalam waktu bertahun-tahun, 5 tahun, melakukan muqabalah, melakukan komparasi data, manuskrip, melakukan kajian ilmiah, yang sehingga 2018 sampai 2019 nasab Masyayikh Sidogiri ini sudah mendapatkan syahadah. Syahadah dari mana? Syahadah dari Ahlul Bilad, di mana leluhur Masyayikh Sidogiri ini berasal, yaitu syahadah daripada Nakobah Maruku. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadah dari Irak. Kemudian mendapatkan syahadah dari Damaskus, mendapatkan syahadah dari Turki, mendapatkan syahadah dari Yordan. Dan sebelum para nakib Nakobah internasional ini memberikan syahadah kepada Masyayikh Sidogiri, sebelumnya dilakukan pentahkikan. Oleh siapa? Oleh keluarga Sidogiri, baik internal ataupun eksternal. Dan pada waktu itu yang melakukan pentahkikan adalah salah satunya Kiai Nur Hasan bin Ghazi, kemudian Kiai Fuad bin Nur Hasan, kemudian Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau-beliau itu yang melakukan pentahkikan. Yang kedua, di
dalam proses pentahkikan kemudian pentashihan nasab keluarga Sidogiri, prosesnya itu hampir 1 tahun dalam memverifikasi, menvalidasi. Para nakib internasional ini prosesnya hampir 1 tahun, mengkomparasikan dan mentahkik, mencocokkan dari beberapa catatan keluarga, dari beberapa kitab makhtutat, baik yang di Sidogiri ataupun di internal keluarga Sidogiri, bahkan melakukan komparasi dengan catatan makhtutat yang ada di Ahlul Balad, yaitu Maroko, Irak, dan Damaskus, yang sehingga memakan waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Intihaul ghayahnya, para nakib, nakobah, ulama Ahlun Nasabah yang dari Maroko, yang dari Irak, yang dari Turki, ini melakukan kunjungan silaturahmi kepada pesantren Sidogiri, yang sehingga para nakobah, ulama Ahlun Nasabah internasional ini secara mutlak memberikan syahadah kepada masyayikh Sidogiri. Sampai sekarang syahadah daripada nakobah internasional ini bisa dilihat, bisa dibaca ketika kita melakukan silaturahmi atau sowan kepada masyayikh Sidogiri, dikarenakan syahadah nasab masyayikh Sidogiri ini diletakkan di ruang tamu, kurang lebih seperti itu. Intinya mengenai nasab Sidogiri ini sudah sahih, mutlak sahih, dan sudah mendapatkan syahadah daripada nakobah internasional. Sayyid Asrar ini tersambung kepada Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman ini tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir tersambung kepada Sayyid Hasan radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan terhadap kedua oknum yang mengatasnamakan alumni Sidogiri. Al-Fakir mohon dicukupkan di dalam pembahasan nasab Wali Songo membawa nama-nama masyayikh Sidogiri atau pesantren Sidogiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mendapatkan sebuah kiriman pesan dari salah satu netizen. Nah, ini kirimannya. Salah satu pondok pesantren tertua penuh barokah yang didirikan oleh seorang sayyid dari keturunan Ba'alawi adalah Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren tersebut didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad Basyaiban Ba'alawi. Sayyid Abdurrahman adalah orang pertama dari keluarga Basyaiban yang datang dari Hadramaut ke Indonesia. Sedangkan ayah beliau, Sayyid Umar bin Muhammad Basyaiban, adalah salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, sebelum saya membahas siapa sosok yang bernama Sulaiman ini, mari kita tonton dulu video berikut ini. Basyaiban itu dalam beberapa kitab rujukan yang dicatat oleh Habib Abdurrahman Masyhur atau buku 15 Sengbilometer, turunannya Al-Habib Abdurrahman bin Umar Basyaiban itu tidak ada yang namanya Sulaiman dan Abdul Rahim. Tidak ada yang namanya Sulaiman dan Abdul Rahim. Tapi Abdul Rahim tidak punya turunan. Video barusan adalah menjelaskan seorang tokoh dari keluarga Ba'alawi bernama Sulaiman, bermarga Basyaiban. Di dalam video tersebut ada kesimpulan yang bisa kita ambil antara Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan Habib Ali bin Ja'far As-Segaf sudah berbeda. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak memiliki data bahwasannya Abdurrahman bin Umar Basyaiban memiliki anak bernama Sulaiman dan Abdurrahim. Tetapi Habib Ali bin Ja'far Segaf memiliki catatan bahwasannya Abdurrahman Basyaiban
memiliki anak bernama Sulaiman dan Abdurrahim. Tetapi yang Abdurrahim ini dikatakan tidak punya keturunan. Nah, semua catatan tentang keluarga Basyaiban Ba'alawi ini bisa kalian lihat di kitab Syamsul Zahirah, kitab yang menjadi pedoman pokok bagi Robito Alawiyah dalam menentukan nasab keluarga Ba'alawi. Nah, lagi-lagi sumbernya dari Vandenberg. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah pesantren Sidogiri. Keluarga pesantren Sidogiri ini ada beberapa keluarganya yang sudah mendapatkan isbat, ya, mendapatkan syahada isbat. Artinya nasab keluarga pesantren Sidogiri sudah mendapatkan pengakuan. Dari mana? Dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di luar negeri, yang ada di Maroko. Nah, kalau dilihat dari syahada isbat milik keluarga Sidogiri, maka di situ tertulis galur nasabnya bukan ke Basyaiban Ba'alawi, tapi ke Al-Jilani Al-Hasani. Gambar yang sebelah kiri adalah syahada isbat nasab salah satu keluarga pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang dikeluarkan oleh Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Maroko, ya, Mamlakah Al-Maghribiyah Asy-Syarifah. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah Risalatul Bayan, surat keterangan yang dikeluarkan oleh keluarga besar pondok pesantren Sidogiri yang menjelaskan bahwa Sayyid Sulaiman Mojo Agung atau yang dikenal juga dengan Kiai Kanigoro bin Sayyid Zain Abdul Qadir yang nasabnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Nah, kemudian berikutnya kita bicara makam. Makam dari leluhur keluarga pesantren Sidogiri. Nah, keluarga mereka adalah keturunan dari Sayyid Sulaiman bin Zain Abdul Qadir yang masyhur dengan Sunan Cirebon ing Gunung Jati. Nah, ini ada datanya. Ini adalah salah satu manuskrip yang disimpan oleh keluarga besar Bani Sayyid Sulaiman Al-Jilani Al-Hasani. Dan di komplek makam Sayyid Sulaiman Al-Jilani Al-Hasani ini juga ada makam tua lainnya yang memiliki nama yang sama-sama Sulaimannya. Cuma jalurnya makam Sulaiman yang satunya nasabnya adalah ke Kerajaan Mataram. Nah, beliau ini menantu dari Amangkurat II. Dan saya dengar lagi ada komplek pemakaman juga di sebelahnya. Di situ malah ada 2 lagi makam tua sama-sama bernama Sulaiman. Dan dari semua makam yang bernama Sulaiman ini tidak kami temukan yang berasal dari keluarga Ba'alawi. Nah, berikutnya, kalau keluarga dari pesantren Sidogiri ini adalah keluarga dari Qabilah Basyaiban Ba'alawi, maka tentunya seluruh pengasuh keluarga dalam, ya, mendapatkan syahadah atau buku nasab dari Robitoh Alawiyah. Tapi keluarga pengasuh dari pesantren Sidogiri ini tidak memiliki buku nasab dari Robitoh Alawiyah. Ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok,
kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrib, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya, satu Habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina, dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulungagung seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube. Dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat, karena zat ma la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat ma, kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya sudah diperiksa di laboratorium family 3 DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad. Tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi. Tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi. Para Habib-Habib yang mengutuk cucunya itu tidak ada. Hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku, kita aja semua mengaku. Siapa kek? Cucunya Jokowi kek? Siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970. Kita ngaku, saya cucunya Soekarno. Pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh, yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu si Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari nggak ngomong Ba'lawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaqu bimanfaatin, itu nggak ada masalah, nggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu. Nggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kan biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya.
panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin-kibin dulu. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin otaknya ngendi sih aku kibin otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola-musola kecil, di masjid-masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru, orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Habib lagi di hall ada pengajian, itu namanya matanya picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qarib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala enggak bakal bisa. Suruh ngelal qala asluhu qawala ala wazni fa'ala enggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah enggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji itu apa ente? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang enggak sholat. Betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka agak, jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada. Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah, haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di haul itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada nggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Nggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya tidak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Hafal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Nggak ada, orangnya udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan musnidud dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus? Seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada. Hanya di tulisan-tulisan sekarang di internet ditinggi-tinggikan, pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu, yang linting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Ba'lawi itu. Saya berani kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung, hisab, ayo dihisab. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia terkenal di dunia, maka